Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmatnya yang tak terhingga, karena karunia-Nya yang begitu besar, dan karena rahmat-Nya yang begitu luas, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat-Nya berupa berkesempatan menuntut ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, berikanlah ilmu. Aku meminta kepadamu ya Allah agar diberikan ilmu yang nafi'an, yang bermanfaat. Bukan hanya untuk dunia yang saat ini kita sedang jalani prosesnya sampai wajahat sakratul maut, sampai kematian menghampiri kita. Bukan hanya manfaat dunia saja, tapi kita berharap mendapatkan manfaat akhirat. Karena sesuatu yang akhirat jauh lebih berharga daripada dunia. Bahkan orang-orang yang mencari akhirat, dunia akan menghampiri dan mengikutinya. Warizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang baik, bukan yang banyak, bukan yang cukup, tapi yang baik. Baik menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amalan mutaqabbal, dan amalan yang diterima, karena kita tidak tahu amalan yang setiap hari kita lakukan diterima atau tidak di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itulah, ummahati fillah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab agar kita bisa lebih paham bahasanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya umat Islam. Sangat disayangkan jika ada yang mengaku Islam, mengaku Muslim, mengaku beragama Islam, tapi tidak bisa atau buta huruf tentang huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf bahasa Arab, atau tidak tahu sama sekali. Ya, ini sangat ironis sekali jika ada masyarakat yang demikian. Maka kita berharap ini menjadi perhatian buat kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, sehingga kita bisa memahami agama kita dengan baik dan benar. Akhwati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah, buku tentang pelajaran-pelajaran bahasa, yaitu bahasa Arab, Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Insyaallah kita akan masuk
Seperti halnya kemarin masih pembahasan tentang mubtadaun wa khabarun. Ya, kalimat pemberitahuan. Di mana kalimat pemberitahuan ini diawali dengan kata tunjuk atau ismun isyaratun. Kata tunjuk hadza. Apa artinya hadza ya ummahat? Ini. Ini. Ya. Hadza artinya ini. Baitun artinya Rumah. rumah. Iya, sahih. Jadi ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Ya. Nah, itulah disebut dengan susunan mubtada khabar atau susunan kalimat pemberitahuan, ya. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan tentang yang namanya kata tanya. Ya, kalau orang ingin memberitahu kalau dia tidak mau memberitahu ya kita bertanya, kan begitu ya. Ya. Nah, pertanyaan atau kalimat kata pertanyaan itu disebut dengan ismun istifhamun. Ya. Ismun istifhamun. Ismun adalah kata. Ya, kita artikan kata. Ya. Oh, bukannya ismun itu artinya begini-begini. Jadi kita harus memahami batasan dulu nih. Batasannya sampai mana? Kelas F kita artikan ismun adalah apa, Umahat? Kata. Kata. Betul. Kata. Ya. Karena nanti di kelas yang lain akan lebih rumit lagi pembahasannya ismun, gitu ya. Bahkan kalau Umahat belajar akidah ya, belajar tauhid, ada juga isim. Nah, isim-isimnya tidak boleh ditempel di tembok karena dia bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Itu juga disebut dengan isim itu. Ya. Isim juga bisa diartikan nama. Nah, kapan dia bisa diartikan nama, kapan dia bisa diartikan jimat. Nah, kan nggak nyambung tiba-tiba dari nama ke jimat gitu ya. Guna-guna ya. Lalu tiba-tiba jadi artinya kata. Nah, makanya kita batasi nih kelas F untuk memahami agar lebih mudah disederhanakan kembali, maka ismun artinya adalah kata. Istifham artinya tanya, kata tanya jadinya. Ya, kata tanya. Istifham apa? Ha besar. Istifham. Nah, istifhamun. Nah, artinya kata tanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kata tanya ada berapa, Umahat? 5W ya? Oh, itu bahasa Inggris ya? 1H, bukan? Iya, Ini orang Indonesia apa orang luar negeri nih yang ikut belajar di sini? Ya, biasanya kata tanya kan ada banyak ya, ada berapa tuh? Banyak. 6 ya? Oh, ada banyak ya? Hah? Ada 5? Ya, bagaimana, kapan, untuk apa, ada 6 deh. Ada 6 ya. Ada banyak lah pokoknya ya, lebih dari 1 ya kata dalam bahasa Indonesia banyak. Nah, yang kita pelajari baru 2. Ya. Yang pertama ma, yang kedua a. Ini unik ya, bahasa Arab satu huruf bisa menjadi sebuah kata. Ya. Kalau tidak salah bahasa mana itu, bahasa Aceh. Kalau tidak salah itu satu huruf bisa ada artinya gitu ya. Nah, ini bahasa Arab, satu huruf ada artinya. A. Huruf hijaiyah kan ya, huruf pertama ya. A, B, A, ba, ta, ta gitu ya. Iya. A artinya adalah apakah. Kalau ma artinya apa? Umahat? Ma artinya apa? Ya, bisa dipahami? Ma artinya apa? Ma artinya
Jangan balik bertanya, ma artinya apa? Apa? Ya Ustaz. Apa Ustaz? Iya. Ma artinya adalah Apa? A, P, dan Apa? A apa. Betul, ya. Apakah ma artinya apa saja gitu ya? Tidak, Ummahat. Ma itu artinya ada banyak juga. Nah, ya, Masya Allah. Ya. Satu kata bisa diartikan lebih dari satu. Ya. Artinya bisa dua kata, artinya bisa dua makna. Ya, satu kata bisa diartikan dua makna. Ya, seperti tadi kata ismun, gitu ya. Ma artinya apa? A artinya apakah? Baru dua tuh. Ya, itu dulu yang kita bahas. Contohnya, ma hadza, ya, artinya apa, Ummahat? Apa ini? Nah, apa ini? Ini kan sederhana ya. Kalau bahasa Indonesia, wah mudah ini mah. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, apa ini? Ini Budi, kan begitu ya dalam bahasa Indonesia. Ya. Iya. Nah, tapi dalam bahasa Arab, kenapa agak sulit? Ya karena memang turunannya banyak, ya. Cabang-cabangnya banyak. Ya. Kalau kita lihat dulu di sini, mahadza, apa ini? Maka jawabannya adalah hadza baitun. Apa artinya, Ummahat? Ini rumah. Ini rumah. Ya. Lalu pada pertanyaan kedua, ahadza baitun? Artinya apa, Ummahat? Apakah Ini ini Rumah. Apakah ini rumah? Mungkin pas dilihat, oh bentuknya kayak masjid gitu ya. Padahal rumah ya. Makanya bertanya ya, apakah ini rumah? Maka jawabannya ada dua. Kalau apakah pilihannya, ya. Naam artinya iya, la artinya tidak, ya. Jadi bukan naam artinya iya, la artinya bukan. Salah. Yang betul, naam artinya iya, la artinya apa? Tidak. tidak? Tidak. Ya. La artinya tidak. Kalau la artinya bukan, salah. Karena bukan itu ada bahasa Arabnya tersendiri. Oh, Ya. Nah, ini perbedaannya ya ke bahasa Arab, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Maka kalau dijawab na'am, maka jawabannya adalah yang benarnya. Na'am hadza baitun. Iya, ini adalah rumah. Kalau jawabannya bukan rumah, maka jawabnya adalah la hadza masjidun. Dijelaskan yang benarnya apa. Ini adalah masjid. masjid. Ya, seperti itu dalam bentuk pertanyaan yang dimana jawabannya adalah susunan mubtada wa khabar. Kan mengabarkan. Semua jawabannya mengabarkan. Apa ini? Ini rumah. Wah, kan menjelaskan dan mengabarkan, ya, memberitahukan, ya. Hadza baitun, na'am hadza baitun, la hadza masjidun. Ya, memberitahukan, ya. Maka ini adalah susunan mubtada khobar, mubtada khobar, seperti itu. Pahim Oh, sunnah insyaallah? tanda khobar. Kalimat pemberitahuan. Iya. Bisa dipahami, Ummahat? Fahimna insya Allah. Insyaallah. Ya, kita pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru ya, Ummahat. Ini ada, mohon maaf, saya baru lihat peserta di sini ada Ibu Dewi. Ibu Dewi ada 2 di sini. Ya Ustaz, saya Ya, ini baru Ibu gabung Ustaz. baru bergabung. Ya. Ya, Kalau Ibu Dewi B ini, Ya, saya Dewi juga Ustadz. oh Masya Allah. Ya, nanti mohon itu ya, kalau tugas itu ditulis ya, namanya Ibu Dewi aja atau Ibu Dewi B gitu ya, biar nanti nggak ketukar. Ya, Baik Ustadz. ya, baik. Ya, terima kasih. Baik.
Kita akan lanjutkan Ummahat. Coba kita lihat di halaman 6. Ya. Tugas yang kemarin itu Masya Allah ya. Saya apresiasikan kepada Ummahat ya, yang menyetorkan semuanya, Masya Allah. Ya, kami apresiasikan. Ya, ada beberapa ya yang mengerjakannya itu semua kosakata yang ada di dalam halaman 5 itu dicari semua di dalam Al-Quran, Masya Allah. Ya, kan biasanya ada nih Ibu siapa nih? Ibu Emilia ya. Emilia kan menyetorkan satu saja kosakata, gitu ya. Lalu Ibu, oh ini Ibu siapa ini? Masuk gak ya? Ibu Tegariana. Ada Ibu Tegariana di sini? Ibu Ana ya? Apakah hadir? Izin Ustadz, menyimak Ustadz. Oh, izin. Baik. Ya, ini Ibu Tegariana, Masya Allah ya. Ditulis semua ayat yang berkaitan dengan kosakata yang ada di halaman 5 ya. Misalkan Al-Bait ya. Falyabudu bahadzal bait ya. Dalam surat Quraisy ayat 3 ya. Masjidun ya, ada juga banyak ya. Ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 29, wujuhakum inda kulli masjidi. Ya, ada masjid juga ya. Lalu babun ada ya dalam Al-Qur'an Ummahat ya. Jadi kita belajar ya banyak ya, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 58. Ya, wadkhulul baba sujjada wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum. Al-bab ya. Abwab juga sama ya. Buku ada dalam Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi. Masya Allah. Qalamun ada juga dalam Al-Qur'an, tapi dalam bentuk banyak ya. Karena dalam bahasa Arab ada juga Ummahat. Kalau kita kan pena ditambahkan pena lagi jadi pena-pena ya. Lebih dari satu. Dalam bahasa Arab ada juga qalamun, jamaknya adalah aqlamun. Dalam surah Luqman ayat 27 ada. Lalu miftahun. Apa miftahun Ummahat? Miftah. Nah, jangan sampai lupa. Kunci. Kunci ya. Ada juga dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59 ya. Yang dimana kuncinya itu dalam bentuk banyak kunci-kunci. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya. Dan miliknya lah pintu kunci-kunci yang goib ya. Yang kita tidak ketahui. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua penuh dengan misteri karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada maktabun, ada juga. Ya. Sarirun ya, ada. Wah, banyak ya, Masya Allah. Ya. Kursiun ada ya. Ini luar biasa ya. Ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ya kan? Ya. Iya. Jadinya kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran Ummahat. Ya, Ummahat baca, ya, disiapkan mushafnya gitu ya. Lalu dilihat, oh kemarin saya belajar baitun. Ada dalam Al-Quran baitun. Ya. Jadi baitun itu bukan kita ngada-ngada artinya rumah, bukan. Memang ada di dalam kosakata bahasa Arab, mufradat bahasa Arab seperti itu. Anaknya bahasa Arab adalah mufradat, artinya kosakata. Ya. Maka perbanyak kosakata kita, tujuannya bukan untuk percakapan lah. Tujuannya untuk bisa mengerti ayat Al-Quran. Agar pahalanya itu lebih banyak Ummahat. Agar kita bisa memahaminya lebih dalam. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Baik. Fahimna insyaallah. Baik Ummahat, kita akan coba di halaman 6. Ma hadza ya. Apa ini ya? Saya akan bacakan dan Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Baik, bisa dinyalakan mic-nya bagi yang aktif dan bagi yang tidak aktif menyimak, matikan saja mic-nya. Baik.
Ma hadza Ma hadza Haja. hadza baitun. Haja baitun. Hadza baitun. Haja baitun. Na'am. Na'am. Hadza baitun. Haja baitun. Ya, Masya Allah. Ma hadza Ma Haja. hadza qamisun. Haja qamisun. Hadza sarirun. Haja sarirun. La hadza kursiyun. La haja kursiyun. Ya. Hadza miftahun. Haja miftahun. La hadza qalamun. La haja qalam. Ma hadza Haja hadza najmun. haja najmun. Ya, Masya Allah. Baik, kita akan coba artikan ya sama-sama ummahat. Ya, dari ke atas ya. Ma hadza, apa artinya ummahat? apa ini? Kok apakah ini? Apa Apa ini? Apa ditambahkan kah itu berbeda ya dengan apa saja. Ya, apakah dengan apa berbeda. Jangan sampai terkecoh. Ya. Baik. Ya, fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Nah, insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Hadza baitun. Ini rumah. Kan kita mau artikan. Iya. Ya. Kan diikuti, udah kan diikutinya. Ya. Baik. Ya. Ini rumah. Ini rumah. Hadza baitun artinya apa, Ummahat? Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Iya, apakah ini rumah? Ya. Naam, hadza baitun. Artinya, Ya, ini rumah. Ini rumah. iya ini Rumah. rumah. Masya Allah. Sahih. Ya. Ma hadza? Apa ini? Apa ini? Hadza qamisun. Ini Kemeja. Ini kemeja. Ya. Qamis. Orang Yaman membacanya gamis. Gamis. Orang Indonesia bilangnya gamis. Iya. Jadi gamis itu adalah pakaian yang disebut dengan kemeja. Tapi kemejanya kemeja orang Arab ya. Bukan kemeja yang biasa kita pakai buat suami-suami ummahat ngantor, bukan. Meja panjang. Kemeja panjang ya, seperti jubah ya, jubah yang panjang itu kan biasanya orang Arab ada yang pakai kerah tuh. Ya. Itu biasanya disebut dengan gamis atau qamis ya. Disebut dengan qamis ya. Nah, itu identiknya adalah kemeja yang kita lihat, yang kita maksud mungkin kemeja yang biasa dipakai oleh orang suami ummahat ya, pakai kemeja putih, pakai dimasukin ke mana? Ke celana, bukan itu. Kemeja yang dimaksud, kemeja Arab yang dimaksud itu ya. Pahim tunan insyaallah? Banyak. Insyaallah.
Ya, baik. Kita lanjutkan. Ahadza sarirun. Apa artinya Mahat? Apakah ini tempat ranjang? Tempat ranjang. Iya, apakah ini ranjang? Bukan keranjang ya, itu beda tuh keranjang. Iya, Ustaz. Ya, ranjang. La hadza kursiyun. bukan Tidak. ini kursi. Tidak, ini adalah kursi. Ini Tidak, ini adalah Iya. kursi. Tidak ya, yang betul bukan apa? Bukan. Iya. Tidak, ini kursi. Ya. Ya. Ahadza miftahun? Ini kunci. Apakah ini kunci? Betul. La hadza qalamun. Tidak, ini adalah ini pena. adalah pena. Pena. Sahih. Ma hadza? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Hadza najmun. Ini Bintang. Iya, sahih. Masya Allah. Najmun itu artinya bintang. Ya. Bahkan nama surat Allah abadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Namanya Surah An-Najm. Nah, ya, tentang bintang. Tapi ini harus diluruskan juga, yang digambar itu bukan asli bintang ya Ummahat. Karena bintang itu tidak berbentuk seperti ini aslinya. Ya, harus diluruskan. Ini biasanya anak-anak TK dapat hadiah reward ya, ditempel apa bintang bentuknya seperti itu. Ya, bintang bentuknya nggak seperti itu aslinya. Ya. Nah, kenapa anak jelaskan seperti itu? Karena nanti akan ada pembahasan tentang yang namanya bintang dalam bahasa Arab dengan kata yang berbeda, artinya planet. Ya. Artinya planet. Planet juga dikatakan bintang di dalam bahasa Arab. Ya. Dan planet tidak berbentuk seperti ini gitu ya. Apa namanya? Segitiga ya. Bukan segitiga ya. Apa namanya? Bintang yang seperti ini bentuknya. Namanya ya bentuk bintang ya, enggak seperti itu. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah pahimna. Insyaallah ya. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita latihan. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita latihan di halaman 7, Mahat. Tamrinun. Tamrin artinya latihan. Ya. Kalau latihan nanti ada juga namanya tamarin ya. Yang rasanya asam tuh, permen asam ya. Iya. Iya. Itu dari bahasa Arab itu, Mahat, hati-hati. Tamarin artinya adalah ya latihan-latihan. Ya. Baik. Yang nggak tahu kalau di permen itu kenapa namanya tamarin, mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Ya. Kita akan bahas di sini latihan ya. Ana akan bertanya kepada Ummahat, Ummahat jawab sesuai dengan gambar sama-sama ya. Dan dimohon untuk bacanya secara kompak ya. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Ma hadza Ada Miftahun. Masya Allah. Ada Hadza miftahun. Miftahun. Ya. Ya, artinya ini kunci. Kan gambarnya kunci. Ummahat tulis tuh sambil mengucapkan secara lisan sambil menulis ya. Baik, berikutnya ma hadza
Kitabun. Kitabun. Dulu kan kita belajar ya, kitabun artinya apa? Buku ya. Didetailkan lagi, kitabun artinya buku paket. Buku paket. Iya, artinya buku yang ada tulisannya, intinya. Kalau buku yang nggak ada tulisannya, yang garis-garis, namanya daftarun. Nah, tulis ya di sini, buku tulis maksudnya. Daftarun. Ya. Makanya kalau umat beli buku gitu ya, ada daftar isinya garis-garis nggak? Iya. Iya, ada garis-garis titik-titik gitu ya. Daftar. Daftarun. Artinya buku tulis. Ya. Nanti buku gambar beda lagi ya. Cuman kita batasi buku tulis sama buku paket itu aja dulu. Ya, untuk menulis kalau buku paket yang sudah ada tulisannya. Ya. Kitabun. Makanya Al-Qur'an kitabullah karena ada tulisannya, ada isinya gitu. Buku yang ada isinya, yang ada tulisannya itu disebut dengan kitabun. Kalau yang tidak ada kosong, hanya lembaran-lembaran garis-garis saja ataupun kosong, benar-benar kosong, tidak ada tulisan, namanya daftarun. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya nomor 3, ma hadza qalamun. Qalamun, masya Allah, ya. Artinya ini apa? Ummahat qalamun? Pena, sahih. Berikutnya, ma hadza hadza babun. Artinya apa? Ini adalah pintu. Ini adalah pintu, sahih. Berikutnya, ma hadza baitun. Ya, artinya ini rumah baitun. Ini rumah kok. Iya, baitun artinya rumah. Yang terakhir, ma hadza hadza kursiyun. Masya Allah, mumtaz ya, sempurna. Ya, ini latihan pertama. Tenang saja, ada lagi satu lagi Ummahat di halaman 8. Latihan kedua, tamrin ats-tsani. Bisa dibuka halaman 8. Ya. Ini bertanya tentang artinya apakah. Ya. Maka Ummahat jawab, kalau memang jawabannya benar, maka jawabnya na'am. Setelah itu ya jawaban benarnya seperti apa. Kalau jawabannya salah, maka jawabnya adalah la. Lalu dibenarkan katanya yang betul apa. Kita coba ya. Ada gambar apa ini Ummahat? Masjid ya, nggak mungkin rumah ya. Rumah ada menaranya gitu ya. Rumah apa yang ada menaranya? Baik. Kita coba. Ahadza baitun? Masjidun. Ya. Harus dibaca harokatnya semua Ummahat. Kan kita sedang belajar. Jangan hadza masjid. Ya, harus dibaca juga masjidun. Ya, kalau ditanya kenapa? Kalau belajar bahasa Arab harokat akhirnya harus dibaca. Karena untuk memahami harokat akhirnya itu bisa saja berubah. Bisa hadza masjidun, bisa masjidan,
atau masjidin. Ah, itu yang dipelajari di dalam ilmu nahwu ummahat. Ya. Contoh misalkan hadza masjidun. Kenapa dia berdomatain? Ya, kenapa enggak masjidan? Artinya masjidan artinya sama masjid juga. Masjidin misalkan. Bisa juga. Ya. Kenapa bisa berubah-berubah? Itulah yang dibahas di dalam pelajaran bapaknya bahasa Arab. Apa itu bapaknya bahasa Arab? Nahwu. Nahwu. Mempelajari harokat akhir. Seperti yang ada di hadapan ummahat ya, papan tulis. Ada daftarun. Bisa daftaron, bisa daftarin bacanya. Ya, seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi harus dibaca ya semua harokatnya. Kita coba berikutnya nomor 2. Ahadza miftahun. La. Naam. هذا قلم. Hadza qalamun. Masya Allah. La hadza qalamun. Ya, insyaallah sahlun jiddan, mudah sekali insyaallah. Ya. Berikutnya ya, ahadza qamisun. Naam. Hadza qamisun. Perhatikan ummahat, kalau membaca kata na'am jangan dibaca panjang. Na'am, enggak ada. Enggak boleh panjang. Waduh, bahaya ini. Ya, ahadza qamisun. Na'am, mau saking semangatnya. Artinya bisa berubah ummahat. Nah, itu unik ya bahasa Arab ya. Kalau dia panjang, artinya adalah burung dara. Oh, Ya. naam. Oh, burung dara. Iya, na'am. Na'am itu burung dara. Na'amah ya. Dari kata na'amah ya. Nah, kalau na'am artinya iya. Jangan sampai salah. Hati-hati. Panjang pendek itu diperhatikan, bukan cuma ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Apalagi baca Quran. Panjang pendek bisa berubah itu artinya. Ya. Harokatnya yang tadinya U jadi I, wah itu bisa berubah. Masuknya bisa kepada kesalahan besar. Dan kesalahan besar itu kalau artinya bisa menyeleweng atau bahkan kufur, ya itu bisa masuk dosa besar. Hati-hati. Ya. Hati-hati, ya. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Terakhir nih. Kita lihat lagi nih. Kira-kira na'am apa na'am ya. Nah. Ahadza najmun. Naam. Najmun. Masya Allah. Ya. Betul ya. Na'am. Ya. Hadza najmun. Masya Allah. Tabarakallah. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan ummahat, silakan. Ya. Tidak ada ya, kayaknya masih mudah ini, Masya Allah. Ya. Masih mudah. Mudah-mudahan mudah terus ya ummahat. Amin. Ya. Amin. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak kaget nanti ya di pelajaran berikutnya kok malah makin sulit. Bukan makin sulit, ya agak rumit dikit aja gitu ya. Sama. Agak rumit ya, kan seperti halnya ujian hidup ya. Ujian hidup ada yang masalahnya rumit, ada yang masalahnya ringan gitu ya. Bahasa Arab juga seperti itu. Ada yang rumit tapi bisa diselesaikan secara baik-baik.
Makanya kita analogikan belajar bahasa Arab itu seperti ujian hidup, Ummahat. Ya, ujian hidup kita ini penuh dengan solusi atau tidak? Ya, Iya. ya harusnya begitu, harus ada solusi, ya ada jalan keluar. Kan nggak mungkin orang hidup bahagia terus. Ada di sini Ummahat yang hidupnya bahagia terus? Nggak ada. Ya, orang hidup itu pasti ada fase Senang. senang, sedih, marah, gitu ya. Pasti ada fase itu. Ya, Ya. bahasa Arab juga sama. Ini lagi senang-senangnya nih istilahnya. Ya, nanti kalau sudah masuk ke pembahasan yang agak rumit, dikit aja rumitnya. Ya, membuat kita, aduh kok kepalanya agak pusing sebelah ya. Nah, Nyut-nyutan. nyut-nyutan ya, kok agak ngebul ya kepala ya. Nah, ya itu wajar, itu prosesnya begitu. Ya, nggak bisa dihindari. Akan ada masanya Ummahat akan merasakan kok agak susah ya. Ya memang harus dijalani, jalani. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di saat ada kesukaran, kesulitan pasti ada apa Ummahat? Kemudahan. Kemudahan. Ini Anda sampaikan jauh-jauh hari. Pasti ada kemudahan insya Allah. Ya, ini masa-masa Ummahat sedang alhamdulillah bisa memahami dengan baik ya. Mudah-mudahan ketika nanti tidak paham ya jangan berkecil hati. Ya, insya Allah pasti Allah akan berikan kemudahan seperti itu. Paham tunan insya Allah? Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, lihat di bagian 3 Ummahat. Ini udah gundul semua nih. Nah, ya kan? Udah gundul kan? Kalau sudah bisa bahasa Arab gundul nih, udah bisa baca nih, oh berarti udah lulus gitu ya. Ya, sudah lancar insya Allah. Nah, ini kita coba lihat ya baca Arab gundul nih. Pada kalimat yang pertama, di sini ada perintah iqra waktub, bacalah dan tulislah. Maksudnya Ummahat harokati, coba harokati. Nah, kalimat yang pertama apa bacanya Ummahat? Ada maktabun. Hadza maktabun. Nah, ini baru 2 pertemuan ya, baru 2 pertemuan udah bisa baca kitab gundul. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Maktab Allah. atau maktabun, Ustadz? Maktabun. Maktabun. Iya, harokatnya adalah dhammatain. Maktabun. Nah, berikutnya sebelah kiri ya, Ummahat, jangan ke bawah, kiri. Kita lihat kiri sebelahnya. Apa bacanya Ummahat? Masjidun, Masya Allah. Ini gundul ini loh. Tapi bisa dibaca kan, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Berikutnya, sampingnya apa bacanya? Qalamun. Iya, hadza qalamun. Masya Allah. Lalu berikutnya ke bawah ya, bawah yang di bawah hadza maktabun. Apa itu bacanya? Sariyur. Sariyun. Sarirun. Ya, agak kepleset sedikit. Ya, sarirun. Ya, nggak apa-apa. Ini apa artinya sarirun? Ini ranjang. Ranjang. Iya. Jadi nanti bilang ke anak gitu ya. Kalau punya anak bilang hadza sarirun ya ibni atau ya bunaya. Wahai anakku, ini ranjang. Gitu. Ya. Dikit-dikit lah bicara gitu ya sama anak atau pada suami. Lalu berikutnya sampingnya apa bacanya? Mahadza. Apa ini? Jawabannya sebelah kiri. Kursiun. Hada kursiun. Ini kursi. Ya. Jadi Ummahat nih bilang ke anaknya mahadza. Ya. Anaknya nggak bisa bahasa Arab misalkan ya. Lalu Ummahat bisa bilang hada kursiun. Nah, yang ditunjuk
yang sudah tahu kosakatanya, gitu ya. Hadza kursiyun. Wah, masya Allah. Anaknya kaget kan, wah nih ibu belajar dari mana, gitu ya. Ya, tiba-tiba bisa, ya atau suaminya bingung ya. Wah, ini luar biasa, ya. Baik. Berikutnya, bawahnya hadza sarirun itu apa? Ahadza baitun. Hadza baitun. Hadza haknya panjang Ummahat, jangan sampai lupa. Ya. Hmm. Hadza baitun ya. Apakah ini rumah? La. Hmm. Masjidun. Artinya ini Masjid. masjid. Masya Allah. Terakhir. Silakan. Ahadza Hmm. Miftahun. Masya Allah. Taknya panjang ya. 2 harokat matobi'i. miftahun. Iya. Hadza miftahun. Masya Allah. Miftahun. Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Pekan depan kita akan membahas tentang kata tanya siapa, insya Allah. Ya. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Kalau Ana tanya hal min soal itu artinya apakah ada pertanyaan? Ya maka jawabannya kalau nggak ada pertanyaan, ma fi soal. Soal. Soal, ya. Soal itu soal, Mahat. Ditulis. Oh, boleh. Soal. Tulis ya, nah hapus ya. Kadang ungkapan-ungkapan itu harus dilatih ya. Misalkan ada yang bertanya hal min soal ya. Kalau ditanya hal min soal ya, jawabannya ada pertanyaan misalkan gitu ya. Kalau ada pertanyaan namanya indi ya, indi soal. Ya, indi soal. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, ma fi soal. Mafi. Tadi hal min soal tadi apa artinya Ustadz? Apakah ada pertanyaan? Oh, apakah ada pertanyaan? Indi soal. Ya, ada pertanyaan. Ma fi soal. Nggak ada pertanyaan. Nah, ma ini kan ada tuh. Nah, baru lagi nih. Ma di sini artinya bukan apa. Tapi tidak ada, ya. Tidak ada artinya. Tidak. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa ilmu bahasa Arab itu luas Ummahat. Luas sekali, ya. Tadi kita belajar artinya apakah. Ternyata ada sinonimnya namanya hal. Nih, hal ini artinya apakah juga. Ada. Tapi penggunaannya berbeda, ya. Ma artinya apa kalau tadi kita belajar. Tapi kalau ma di sini artinya tidak. Nah, kan jauh. Hurufnya sama, harokatnya sama, penggunaannya berbeda, maknanya berbeda. Ya. Indi soal. Mafi soal. Ya, ada yang hal min soal Ummahat? Maafi soal. Mafi soal, masya Allah. Ya, ini kelas yang paling masya Allah nih, karena nggak pernah ada pertanyaan.
Ya, Belum. belum Belum. ya. Kalau di kelas lain banyak tuh yang nanya, Ustaz saya belum paham ini, belum ini gitu kan. Ya, tapi ini yang Masya Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada pertanyaan terus ya. Atau bingung mau nanya apa, jangan sampai Nah, begitu. Nah, Waduh itu betul. bahaya tuh. Ya, kalau bingung mau nanya apa ya tuh, kita repot juga ya. Harus nanya-nanya lagi gitu ya, kaidah-kaidahnya. Tanyakan aja Ummahat. Mumpung masih baru nih kelas F nih. Ya, kalau nanti ada yang masih bingung, masih gegana ya. Gegana itu gelisah galau merana ya. Nanti bisa ditanyakan ya. Ya. Lagi gelisah, aduh nggak bisa, nggak ngerti gitu kan. Nah, untuk tugas Ana berikan ya, boleh ya Ana berikan tugas Ummahat. Iya. Ya, ya. Tugasnya mudah ya. jawabannya Masih susah. jawabannya mudah juga, mudah-mudahan. Tugas. Mudah-mudahan ya. Ummahat Ana akan mendiktekan bahasa Indonesianya, Ummahat nanti tulis dulu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Mm-mm. Ya, ini jadi mutarjim, jadi penerjemah nih Ummahat. Baru 2 hari jadi penerjemah, Masya Allah, 2 pertemuan. Ya, kita mulai ya. Kalimat pertama. Ini meja dan ini buku. Ini meja dan ini buku. Dannya kan belum. Itu nomor satu, itu nomor satu. Ini meja dan ada kata dan. Ini buku. Kata dannya bahasa Arabnya apa Ustaz? Si Wa. bonus nih. Wa. Wah. Aha. Ya. Cukup, jangan disebutkan di sini. Itu bahaya. Ya, jangan disebutkan di sini ya. Nanti tahu semuanya ya. Ya, baik. Lalu pertanyaan kedua, ya bentuknya pertanyaan ya. Ya, apakah ini bintang? Tidak. Ini bulan. Nah, jadi ada kosakata yang belum dipelajari, Ummahat cari tuh, googling ya atau pakai kamus boleh. Bulan apa ya bahasa Arabnya ya? Itu bulan tuh artinya moon ya. Nah, Nah, bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Nanti tinggal dicari aja. Gampang kok, sekarang sudah canggih. Zaman dulu pakai kamus ya Ummahat tinggal klik aja bahasa Arabnya bulan, muncul tuh nanti. Ya, Ya, Ustaz. iya, ya, baik. Satu lagi, karena sunnahnya kan ganjil ya 3, ya. Ustaz. Iya, kalau 1 kan udah kelewat tuh, sekarang udah nomor 2. Berarti kita ganjil ya 3 gitu ya. Atau 9 apa? 9 ganjil juga tuh. Enggak ya, 3 aja ya. Iya, Ya, Ustaz. 3. Baik. Bentuknya adalah pertanyaan. Apa ini? Ini masjid. Udah, paling gampang tuh karena dikasih bonus masjid. Oh, bukan masjid, masjid ya. Bahasa Indonesianya masjid Zid. ya, masjid. Ya. Fahimtuna insyaallah? Pahim. Allah, Pak. Insyaallah. Baik, nanti disetorkan dan bagi Ummahat yang belum menyetorkan segera disetorkan dan bagi Ummahat yang sudah disetorkan belum dikoreksi karena mohon bersabar menunggu antrian ya. Menunggu antrian karena kita mengoreksi di kelas yang lain juga, kelas A, B, kelas D, kelas E, ya udah banyak kelas tuh, jadi mohon bersabar seperti itu. Ya, Baik, Ustaz.
Jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan di pertemuan sore hari ini. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Amin. dan semoga kita semua diberikan semangat dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.